Babak tuntutan persidangan kasus kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Chan Melani Chandra di persimpangan Jalan Keranggan Bubutan, Surabaya, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban. Suwanto bin Meraki, sopir truk sampah yang menjadi terdakwa, dituntut 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 6 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU pada sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu, tanggal 17 September tahun 2025. Jaksa Estik Dila Rahmawati dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menyatakan bahwa tuntutan ini didasarkan pada Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan terdakwa terbukti lalai dalam mengemudi hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Terbukti melanggar Pasal 310 Ayat 4 dengan akibat meninggalnya seseorang akibat kelalaian dalam berkendara. Oleh karena itu, kami menuntut pidana 4 tahun 6 bulan dan denda 6 juta rupiah. Subsidiar 3 bulan kurungan, ujar Jaksa Estik Dila Rahmawati. Namun, tuntutan ini dianggap terlalu ringan oleh keluarga korban. Stefani Margareta, kakak kandung Melani, mengungkapkan kekecewaannya. Tadi bagaimana, Bu? Ya, hari ini tadi sudah dibacakan tuntutannya 4 tahun 6 bulan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Jaksa Estik Dila. Ya. Tapi harapan saya sebenarnya adalah bisa maksimal. Oleh karena itu, saya juga memohon kepada pihak majelis hakim untuk bisa memvonis atau menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada terdakwa. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan. Satu, bahwa terdakwa berkelit. Yang kedua, ada bukti CCTV dari Dishub dan dari PG Junction Mall. Ada unsur kesengajaan di sana karena ketika korban ditabrak itu jatuh ke kiri, seandainya berhenti maka tidak terlindas. Tapi pihak terdakwa tidak ada itikat baik untuk berhenti, tapi justru melajukan kendaraannya dan melindas kepala adik saya dengan ban depan, lalu dilanjutkan lagi melindas lagi dengan ban double, ban belakang. Jadi 2 kali dilindas sehingga kepalanya hancur, leher juga patah, terus pinggang juga melintir, kaki juga melintir. Jadi tidak ada badan yang utuh. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil forensik dari Dr. Sutomo. Itu sudah jelas terpapar dan detail. Apalagi dia saat itu bekerja. Bagaimana dengan CV-nya, Bu? Ya, si sopir ini bukan milik pribadi truknya, tetapi dia bekerja pada sebuah CV. Dan CV itu pun tidak bertanggung jawab terhadap korban. Tidak ada santunan, tidak ada permintaan maaf. Ya, jadi dari pihak CV. Langkah selanjutnya untuk CV-nya gimana? Ya, langkah selanjutnya untuk CV saya akan melakukan gugatan jalur hukum. Ya. Untuk Jasara Harja sendiri? Untuk Jasara Harja sampai saat ini tidak memberikan santunan. Dan saya sudah diberikan penjelasan dari pihak Jasara Harja bahwa santunan akan diberikan kepada orang anya yang berhak menerima, ya, menurut peraturannya Jasara Harja itu adalah orang tua, pasangannya atau anaknya. Sedangkan orang tua dari korban itu sudah meninggal atau almarhum dan korban belum menikah. Sedangkan saya sebagai kakak kandung menurut pihak Jasara Harja tidak berhak. Berarti ini poinnya untuk ketua majelis hakim yang menyidangkan agar memvonis seberat-beratnya, ya, Bu, ya. Betul. Intinya seperti itu, ya, Bu, ya. Iya. Di truknya itu? Iya, kalau menurut saya dan harapan saya, barang bukti ini atau truk ini tidak layak jalan. Iya, dan sudah viral. Berita ini sudah viral dan sudah disita memang oleh pihak kejaksaan atau kepolisian. Harapan saya adalah barang bukti ini tidak diserahkan kembali sampai perkara ini tuntas, CV karena tidak layak jalan. Dan harapan saya dengan disitanya barang bukti ini atau tidak dikembalikan, tidak ada korban-korban yang lain. Kalau dikembalikan lalu dioperasionalkan lagi, maka akan ada korban-korban yang lain selain adik saya. Supaya muncul, ya, pemilik CV itu tadi. Betul.
tuntutan hari ini ya, saya dari pihak kuasa hukum saya merasa kurang puas mengingat maksimal dari pidana ini adalah 6 tahun ya ancaman hukumannya begitu. Tapi saya berharap bahwa majelis hakim dapat menjatuhkan vonis seberat-beratnya seperti apa yang tuntutan dari keluarga korban. Begitu sih. Terima kasih, Bu. Perlu diketahui kecelakaan ini terjadi pada tanggal 19 Mei tahun 2025, ketika Melani yang mengendarai motor Yamaha Mio L6349 GT melaju di simpang Jalan Kranggan, Bubutan. Terdakwa Suwanto, menurut dakwaan JPU, tidak memperhatikan spion kiri bawah saat berbelok, sehingga menyebabkan Melani tersenggol, terjatuh, dan terlindas truk sampah yang dikemudikannya. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.